Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali Wafa, NIM U 2019-1940. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Di sini saya akan mengusungkan tentang tema metode penafsiran menurut Nurcholish Madjid. Video singkatnya, Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 17 Maret 1939 dan meninggal di Jakarta pada 29 Agustus 2005 pada umur yang ke-66 tahun. Beliau sangat populer dengan panggilan Cak Nur, dan beliau adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Dalam metode penafsiran, untuk mendapatkan pemahaman, beliau berpandangan bahwa pendekatan yang paling baik adalah pendekatan tematik atau topikal yang biasanya disebut dengan istilah tafsir maudu'i. Menurut beliau, tafsir merupakan setiap pembahasan dalam kajian Islam yang menggunakan sumber Al-Quran yang dilakukan secara tematik. Untuk itulah, kajian keislaman yang dilakukan oleh beliau sendiri dapat dikategorikan pula sebagai jenis tafsir maudu'i. Dari segi metodologi, menurut beliau, tafsir maudu'i itu dilakukan melalui pengumpulan, pemilihan, komparasi ayat-ayat Al-Quran yang relevan secara komprehensif. Sebagai contoh, dalam penafsiran terhadap masalah perempuan, dilakukan dengan cara mencari tidak semata-mata ayat yang mengandung perkataan perempuan, tetapi semua ayat yang berkaitan dengan perempuan, seperti perkawinan dan talak. Kalau hanya mencari ayat yang mengandung kata perempuan tanpa menyertakan ayat-ayat tentang perkawinan dan talak yang tidak ada kata perempuannya, maka tafsirnya itu terbatas sekali dan biasanya salah. Hal ini dikarenakan banyak firman yang berkenaan dengan perempuan tetapi tidak menggunakan perkataan perempuan. Menurut beliau, tafsir maudu'i itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan tafsir tahlili. Tafsir tahlili pembahasannya tidak berfokus pada suatu masalah, pada satu tempat, sehingga menjadi problem tersendiri. Karena kita hendak dibahas suatu masalah harus dicari berbagai tempat dalam tafsir itu. Hal ini menyulitkan karena harus ditelusuri satu persatu dan dibuka lembar per lembar untuk membahas suatu masalah. Salah satu tafsir tahlili yang paling populer di pesantren, yang bahkan kepopulerannya itu diakui di seluruh dunia, khususnya Sunni, adalah tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga banyak melakukan komparasi, tetapi karena bersifat tahlili, tafsirnya tidak fokus. Sekalipun memiliki kelebihan dibandingkan tafsir tahlili, menurut Nurcholish, tafsir maudu'i tidak dapat hanya berhenti pada perumusan ajaran, tetapi harus melangkah lebih jauh kepada perumusan pelaksanaannya dalam konteks ruang dan waktu sejarah tertentu. Uraian-uraian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur bangun metodologi Nurcholish dalam menafsirkan Al-Quran bersifat eklektik, memanfaatkan pendekatan tekstual yang sangat mapan dalam metodologi penafsiran kaum Sunni dan pendekatan kontekstual yang digagas oleh banyak pemikir pembaruan pada era modern sejak masa Muhammad Abduh hingga sekarang. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek metodologinya. 1. Nurcholish menggunakan beberapa kaidah tafsir yang sudah baku dalam penafsiran Al-Quran. Beliau juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat lain yang relevan secara tematik atau maudu'i. Pendekatan tematik ini digunakan dalam hampir semua tulisannya yang membahas topik-topik tertentu dari ajaran Islam. Nurcholish juga menafsirkan ayat dengan hadis Nabi Muhammad meskipun dalam intensitas yang sangat rendah. Beliau juga memanfaatkan pandangan para ulama penafsir Al-Quran, baik klasik maupun modern. Dalam menggunakan pandangan para ulama, ia melakukan seleksi atas dasar kesesuaiannya dengan makna atau ajaran yang disimpulkan dengan pendekatan tematik terdapat ayat-ayat Al-Quran. 2. Nurcholish juga menekankan dengan sangat kuat arti penting konteks penafsiran Al-Quran. Menurutnya, setiap masa dan tempat memiliki keunikannya masing-masing sehingga memerlukan penanganan tertentu berdasarkan ajaran Islam.
Dengan demikian, setiap generasi pada masa dan tempat tertentu memiliki hak, bahkan kewajiban untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Atas dasar dua hal di atas, metodologi penafsiran Nurul Khalis terhadap ayat-ayat Al-Quran menggabungkan dua pendekatan, yakni tekstual dan kontekstual sekaligus.